Baik, selamat malam kepada Bapak Adrian yang mengampu mata kuliah ini dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana dengan judul penerapan sistem informasi akademik dan e-learning dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Tapi sebelumnya izinkan kami ingin memperkenalkan nama dari kelompok kami. Yang pertama itu atas nama Erwin Tri Fernandes Joromi, yang kedua Firly Febrian, yang ketiga Berno Febi Badur, yang keempat Dava Juniawan, yang kelima Tetiani Putri Gulo, dan yang terakhir Albertus Romi. Baik, di sini ada pendahuluan di mana yang pertama itu ada latar belakangnya. Baik, langsung saja. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada era digital telah membawa perubahan besar di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan saat ini. Sistem pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada proses tatap muka di ruangan kelas, tapi juga melibatkan penggunaan sistem informasi akademik dan platform e-learning untuk mendukung proses belajar mengajar. Sistem informasi akademik atau SIKAD merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan data akademik secara terintegrasi seperti data mahasiswa, dosen, nilai, jadwal, dan absensi. Sedangkan jadwal e-learning atau Learning Management System atau LMS seperti Moodle, Google Classroom, dan Edmodo memungkinkan proses pembelajaran dilakukan secara daring, interaktif, dan fleksibel. Penerapan sistem ini telah terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan akademik. Proses administrasi menjadi lebih cepat dan akurat, sedangkan kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi akademik dan e-learning menjadi aspek penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di era digital. Terus yang berikutnya itu ada rumusan masalah, di mana yang pertama, bagaimana fungsi sistem informasi dalam manajemen data akademik dan proses belajar. Yang kedua, bagaimana penerapan LMS seperti Moodle, Google Classroom, dan Edmodo dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Terus yang ketiga itu, bagaimana integrasi data dosen, mahasiswa, nilai, dan kehadiran dilakukan melalui sistem akademik. Terus yang terakhir itu, apa dampak penerapan sistem informasi terhadap transparansi dan efisiensi proses akademik. Terus di sini juga ada tujuan penulisannya, di mana menjelaskan fungsi utama sistem informasi akademik dan pengelolaan data dalam pembelajaran. Yang kedua itu menguraikan implementasi LMS dalam kegiatan belajar mengajar. Terus yang berikutnya itu ada menganalisis proses integrasi data akademik antara dosen dan mahasiswa. Terus yang keempat itu ada mengetahui dampak penerapan sistem informasi terhadap transparansi, efisiensi, dan kualitas akademik. Manfaat penulisan, di mana makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa, dosen, dan pihak manajemen pendidikan mengenai pentingnya penerapan sistem informasi akademik dan LMS untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam dunia pendidikan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Erwin Tri Fernandes Joromi. Baik, sekarang saya menunjukkan bab 2, pembahasan fungsi sistem informasi dalam manajemen data akademik dan proses belajar. Sistem informasi akademik berperan sebagai sarana untuk mengelola seluruh aktivitas akademik secara terpusat dan otomatis.
Beberapa fungsi pentingnya meliputi fungsi yang pertama yaitu manajemen data akademik. Sistem ini menyimpan dan mengatur data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, nilai, dan absensi. Serta sistem digital dapat dipengaruhi secara real time dan diakses kapan saja, menghindari kesalahan pencatatan manual. Kedua, proses administrasi akademik. Melalui SIAKAD, mahasiswa dapat melakukan kartu rencana studi atau KRS, melihat kartu hasil studi atau KHS, mencetak transkrip nilai, hingga memantau status akademi secara mandiri tanpa perlu datang ke bagian administrasi. Ketiga, efisiensi dan kecepatan layanan, di mana seluruh proses akademis seperti info nilai, pengelolaan kehadiran, hingga publikasi pengumuman dilakukan lebih cepat. Hal ini menghemat waktu dosen maupun staf administrasi. Keempat, pengawasan akademik terpadu, di mana pihak kampus dapat memantau perkembangan akademik, mahasiswa, aktivitas dosen, serta performa sistem secara menyeluruh melalui dashboard yang disediakan. Dengan demikian, sistem informasi akademik tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, tapi juga menjadi strategi penting dalam pengelolaan pendidikan yang modern dan efisien. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang berikutnya, penerapan LMS, model, Google Classroom, Edmodo, dan lainnya. Seperti yang kita ketahui, Learning Management System atau LMS adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran daring. LMS menyediakan berbagai fitur seperti penyimpanan materi, forum diskusi, penugasan, kuis, serta sistem penilaian yang otomatis. Ada beberapa LMS yang umum digunakan di institusi pendidikan. Yang pertama, Moodle. Moodle merupakan LMS open source yang fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan kampus atau sekolah. Moodle mendukung pembelajaran yang kolaboratif dengan fitur kuis, forum, serta laporan hasil belajar. Yang kedua, Google Classroom. Yang ketiga itu Google Classroom dengan Google, Workshop, Drive, Docs, Meet, dan lainnya, sehingga memudahkan dosen dalam membagikan materi, memberikan tugas, serta melakukan evaluasi. Adapun keunggulannya adalah kemudahan penggunaan dan aksesibilitas lintas perangkat. Yang ketiga, Edmodo. LMS ini memiliki tampilan mirip dengan media sosial sehingga mudah digunakan oleh pelajar. Guru dapat memberikan tugas, ujian, diskusi secara interaktif. Yang keempat, Psikologi dan Canvas. LMS ini banyak digunakan di institusi pendidikan internasional karena mendukung integrasi dengan sistem akademik dan analisis data belajar. Dengan penerapan LMS, mahasiswa dapat belajar secara mandiri, fleksibel, dan interaktif. Dosen juga dapat memantau aktivitas belajar, mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan bimbingan tambahan, serta melakukan evaluasi pembelajaran secara objektif. Terus yang berikutnya, integrasi data dosen, mahasiswa, nilai, dan kehadiran. Integrasi data merupakan kunci utama dalam penerapan sistem akademik yang efektif. Melalui sistem yang terintegrasi, berbagai aktivitas akademik dapat saling terhubung dan diperbaharui secara otomatis. Oke, baik, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Firly Febrian. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada beberapa aspek integrasi data. Yang pertama, ada data dosen dan mahasiswa.
Sistem memungkinkan sinkronisasi profil dosen dan mahasiswa termasuk jadwal mengajar, bimbingan akademik, serta aktivitas kuliah. Yang kedua, nilai dan kehadiran. Dosen dapat langsung menginput nilai dan absensi ke sistem yang secara otomatis tersimpan dalam basis data akademik. Mahasiswa dapat memantau kehadiran dan nilai mereka secara langsung melalui portal. Dan yang ketiga, pelaporan akademik otomatis. Integrasi ini menghasilkan laporan akademik yang cepat dan akurat. Pihak manajemen dapat melihat data statistik seperti rata-rata nilai, tingkat kehadiran, dan performa kelas secara keseluruhan. Yang keempat, kemudahan evaluasi kinerja akademik. Data yang terintegrasi memudahkan kampus dalam mengevaluasi kinerja dosen, efektivitas pembelajaran, serta progres mahasiswa dari waktu ke waktu. Integrasi yang baik juga membantu mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data akademik. Yang keempat, ada dampak terhadap transparansi dan efisiensi proses akademik. Penerapan sistem informasi akademik dan e-learning memberikan sejumlah dampak positif terhadap institusi pendidikan antara lain. Yang pertama, transparansi data akademik. Mahasiswa dapat melihat nilai, kehadiran, status akademik secara langsung, tanpa perantaran pihak lain. Ini mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem kampus. Yang kedua, efisiensi proses administrasi. Proses akademik seperti pendaftaran mata kuliah, penilaian, dan distribusi jadwal dapat dilakukan secara otomatis, menghemat waktu dan tenaga staf akademik. Yang ketiga, aksesibilitas informasi. Semua pihak seperti dosen, mahasiswa, dan admin dapat mengakses sistem kapan saja dan di mana saja menggunakan koneksi internet. Yang keempat, peningkatan kualitas pembelajaran melalui LMS. Materi pembelajaran menjadi lebih variatif karena dapat disertai dengan video, animasi, kuis interaktif, dan forum diskusi. Yang kelima, efisiensi biaya operasional. Dengan sistem digital, penggunaan kertas dan dokumen fisik berkurang, sehingga lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Namun, tantangan yang muncul adalah perlunya pelatihan bagi penggunaan serta kesiapan infrastruktur jaringan yang memadai agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan saudari teman saya, Deviani. Persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan bab 3 penutup. Kesimpulan, penerapan sistem informasi akademik dan e-learning merupakan langkah strategis dalam modernisasi dunia pendidikan. Sistem ini membantu manajemen kampus dalam mengelola data secara efisien, meningkatkan transparansi, serta mendukung pembelajaran yang fleksibel dan interaktif. Melalui integrasi data akademik antara dosen dan mahasiswa, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan terukur. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Baik, dilanjutkan saudara kami, Dava. Untuk sarannya, kami memiliki beberapa saran. Yang pertama, institusi pendidikan perlu terus mengembangkan sistem akademik yang terintegrasi dengan LMS agar proses belajar dan administrasi berjalan selaras. Yang kedua, diperlukan pelatihan rutin bagi dosen dan mahasiswa agar dapat memanfaatkan seluruh fitur sistem dengan optimal. Yang ketiga, pihak pengelola kampus perlu memperhatikan aspek keamanan data akademik untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Dan yang terakhir, pemerintah sebaiknya memberikan dukungan berupa infrastruktur dan kebijakan digitalisasi pendidikan secara merata di seluruh daerah. Untuk daftar pustakanya kami memiliki beberapa. Yang pertama ada Laudon KC dan Laudon JP dari tahun 2019.
Manajemen Information System Pearson Education. Yang kedua ada Turban et al. Dari tahun 2018, Information Technology for Management Wiley. Yang ketiga ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dari tahun 2020, Panduan Implementasi E-Learning di Perguruan Tinggi Jakarta Kemendikbud. Yang keempat ada Moodle.org dari tahun 2024, Moodle Learning Platform Overview. Yang kelima ada Google for Education dari tahun 2023, Google Classroom Help Center. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.